Sejarah Bani Israel bagian ke-1. Bani Israel adalah panggilan bagi kaum keturunan Israel atau Israel. Dalam Al-Quran, Yakub disebut dengan nama Israel, maka Bani Israel adalah anak cucu Yakub alaihi salam. Dalam surat Al-Baqarah ayat 74 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai Bani Israel, ingatlah akan nikmatku yang telah aku anugerahkan kepadamu, dan ingatlah pula bahwasanya aku telah melebihkan kamu atas segala umat." Menurut tafsir Ibnu Katsir, alasan kaum ini memiliki keunggulan adalah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus nabi-nabi dan menurunkan kitab-kitab kepada mereka. Israel sendiri merupakan nama lain Nabi Yakub alaihi salam, putra dari Nabi Ishak. Nabi Ishak adalah anak kedua dari Nabi Ibrahim yang dijuluki sebagai bapak para nabi. Dari garis keturunan inilah lahir kaum Bani Israel. Sejarah Bani Israel bagian kedua. Nabi Ibrahim memiliki putra yang bernama Ismail dan Ishak. Ismail kemudian menjadi nenek moyang bangsa Arab, sedangkan Ishak, bapak Nabi Yakub, menjadi nenek moyang bangsa Israel. Israel merupakan istilah yang berasal dari bahasa Ibrani, yaitu Isra yang artinya hamba atau kekasih, dan Il bermakna Tuhan. Jadi Israel adalah hamba Allah atau kekasih Allah. Dari keempat istrinya, Yakub memiliki 12 putra, yakni Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, dan Naftali, Gad, Asher, Isahar, Siblan, Yusuf, dan Benyamin. Yusuf tidak disukai saudara-saudaranya hingga ia dijual kepada seorang musafir. Oleh si musafir, Yusuf dijual ke Mesir. Setelah melalui masa-masa yang penuh penderitaan, Yusuf menjadi raja muda. Sejarah Bani Israel bagian ketiga. Saat masa paceklik melanda Mesir dan kawasan di sekitarnya, Nabi Yakub dan keluarganya hijrah ke Mesir atas undangan Yusuf. Mereka mulai membangun kehidupan di tempat baru dan beranak pinak hingga lahirlah suatu kelompok yang dikenal sebagai Bani Israel, anak keturunan Israel. Setelah Nabi Yakub dan Yusuf wafat, kondisi kaum ini semakin sengsara. Firaun menindas dan memperbudak mereka. Firaun membunuh anak laki-laki karena adanya ramalan bahwa akan lahir seorang anak laki-laki kelahiran Bani Israel yang menjadi penyebab hancurnya kerajaan Firaun. Mengutip sifat Bani Israel menurut M. Quraish Shihab di dalam tafsir Al-Misbah, karya Heti Handayati Hasibuan tahun 2019, pada suatu hari lahirlah seorang bayi laki-laki. Atas petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, sang ibu menyelamatkan sang putra dengan menghanyutkannya di sungai. Sejarah Bani Israel bagian keempat. Si bayi ditemukan oleh keluarga Raja Fir'aun, kemudian dijadikan anak angkat yang dinamai Musa. Musa beranjak dewasa mulai diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa dirinya bukanlah anak kandung Fir'aun. Sejak kecil, ia memang sering kesal dengan perilaku Fir'aun yang berperilaku sewenang-wenang terhadap rakyat. Karena Firaun berbuat semena-mena, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Musa. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah membekali dengan mukjizat-mukjizat yang luar biasa. Namun Firaun tetap mendustakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sungguh, telah kami wahyukan kepada Musa, pergilah bersama hamba-hambaku Bani Israel pada malam hari, dan pukullah buatlah untuk mereka jalan yang kering di laut itu. Engkau tidak perlu takut akan tersusul, dan tidak perlu khawatir akan tenggelam. Surat Taha 77. Sejarah Bani Israel bagian kelima. Firaun dan pasukannya ikut menyeberang, namun setelah Nabi Musa dan kaumnya Bani Israel sampai di tepi, Laut Merah kembali seperti semula. Akibatnya Firaun beserta pasukannya tawas tenggelam. Setelah menyelamatkan diri dari Mesir, Bani Israel digiring Nabi Musa menuju ke tanah Sinai. Menurut tafsir Al-Tabar, jumlah Bani Israel yang keluar dari Mesir bersama Nabi Musa saat itu sebanyak 600.000 orang. Kekufuran Bani Israel. Bani Israel telah menyaksikan berbagai bukti tentang kebenaran Nabi Musa. Mereka dibebaskan dari kekejaman penguasa zalim, menyaksikan mukjizat tongkat yang berubah menjadi ular, serta melihat lautan terbelah dan menenggelamkan Firaun beserta pengikutnya. Namun beberapa kaum ini tetap tidak mengambil pelajaran. Sejarah Bani Israel bagian ke-6. Mereka kufur kepada Nabi Musa karena telah terpengaruh oleh paham paganis menyembah berhala bangsa Mesir. Sang Nabi meninggalkan mereka untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di Bukit Tur. Tidak lama setelah kepergiannya, Bani Israel membuat patung anak sapi dari emas dan perhiasan untuk disembah. Mereka
bahkan mengancam untuk membunuh pemimpin mereka jika dihalang-halangi. Ketika Nabi Musa kembali, ia sangat marah. Dalam tafsirnya, Al-Qurtubi menjelaskan bahwa Nabi Musa membakar patung tersebut dan membuangnya ke laut. Namun, karena kecintaan Bani Israel pada patung anak sapi, mereka meminum air laut. Akibatnya mereka terkena penyakit kuning dan bisul. Nabi Musa memerintahkan agar kaumnya tunduk pada apa yang terkandung dalam Taurat. Namun mereka juga menolaknya seraya berkata, kami mendengar dan kami durhaka. Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan kuasanya dengan mengangkat gunung Tur di atas kepala mereka. Mereka akhirnya menerima ajaran Taurat dengan enggan. Sejarah Bani Israel bagian ke-7. Bani Israel minta ditunjukkan wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kejadian-kejadian luar biasa tersebut tidak jua menggerakkan hati Bani Israel. Kekufurannya malah semakin menjadi jati, yaitu dengan meminta diperlihatkan wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala secara kasat mata sebagai bukti kebenarannya. Syarat tersebut melampaui batas, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menghukum mereka dengan menyambarkan petir. Dan ingatlah ketika kamu berkata, wahai Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sebelum kami melihat Allah dengan jelas. Maka halilintar menyambarmu, sedang kamu menyaksikan. IS Al-Baqarah ayat 55. Setelah orang yang tersambar petir tersebut meninggal, Nabi Musa berdoa agar ia dihidupkan kembali. Allah menunjukkan kasih-Nya dengan membangkitkan orang tersebut. Tujuannya tidak lain adalah agar mereka bersyukur. Sejarah Bani Israel bagian ke-8. Dalam surat Al-Baqarah ayat 243 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang keluar dari kampung halaman mereka, sedang mereka beribu-ribu jumlahnya, karena takut mati. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada mereka, matilah kamu. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menghidupkan mereka. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai karunia terhadap manusia, tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur. Menolak perintah jihad. Mengutip Eksodus Bani Israel dari Mesir ke Palestina, karya Nurul Hikmah tahun 2018. Suatu ketika Nabi Musa alaihi salam mengajak kaum ini untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memasuki Bait Al-Muqaddas. Terdapat pemimpin otoriter di dalamnya. Namun kaum ini enggan melakukan hal tersebut karena takut. Sejarah Bani Israel bagian ke-9. Terdapat dua orang dari kalangan Bani Israel yang menasihati agar mereka tetap berperang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun nasihat tersebut tetap tidak diindahkan. Dalam surat Al-Maidah ayat 24, dikisahkan mereka berkata, wahai Musa, sampai kapanpun kami tidak akan memasukinya selama mereka masih ada di dalamnya. Karena itu pergilah engkau bersama Tuhanmu dan berperanglah kamu berdua. Biarlah kami tetap menanti di sini saja. Keengganan Bani Israel untuk taat kepada Nabi Musa juga terabadikan dalam surat Al-Maidah ayat 22 yang artinya, mereka berkata, wahai Musa, sesungguhnya di dalam negeri itu ada orang-orang yang sangat kuat dan kejam. Kami tidak akan memasukinya sebelum mereka keluar darinya. Jika mereka keluar dari sana, niscaya kami akan masuk. Sejarah Bani Israel bagian ke-10. Kasih Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Bani Israel masih mengutip sumber yang sama. Setelah menolak untuk berperang, Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan agar Bani Israel tinggal di padang Tis selama 40 tahun. Meski demikian, saat berada di padang pasir, Allah mengutus awan untuk menaungi mereka. Mereka juga tidak pernah kekurangan pangan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menyediakan mana, salwa dan sumber mata air yang dapat ditemukan tanpa kesulitan. Dan ingatlah, ketika Musa memohon air untuk kaumnya, lalu kami berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu. Maka memancarlah daripadanya 12 mata air. Setiap suku telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Makam dan minumlah dari rezeki yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan janganlah kamu melakukan kejahatan di bumi dengan berbuat kerusakan. QS Al-Baqarah ayat 60. Sejarah Bani Israel bagian ke-11. Menurut Al-Tabari dalam tafsir Al-Tabari, nikmat tersebut diberikan secara bertahap. Setelah makanan dan minuman tersedia, Bani Israel kemudian berkata, lalu mana tempat berlindung? Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengasih menaungi mereka dengan Gam-em. Ternyata mereka merasa bosan dengan satu makanan saja. Anehnya, meskipun meremehkan ajaran-ajaran yang disampaikan Nabi Musa,
Kaum ini percaya bahwa doa sang nabi akan dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, mereka meminta untuk diberikan bahan makanan yang lebih bervariasi. Sejarah Bani Israel bagian ke-12. Dalam surat Al-Baqarah ayat 61, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan ingatlah, ketika kamu berkata, 'Wahai Musa, kami tidak tahan hanya makan dengan satu macam makanan saja, maka mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami, agar Dia memberi kami apa yang ditumbuhkan bumi, seperti sayur mayur, mentimun, bawang putih, kacang adas dan bawang merah." Dia Musa menjawab, "Apakah kamu meminta sesuatu yang buruk sebagai ganti dari sesuatu yang baik? Pergilah ke suatu kota, pasti kamu akan memperoleh apa yang kamu minta." Kemudian mereka ditimpa kenistaan dan kemiskinan, dan mereka kembali mendapat kemurkaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal itu terjadi karena mereka mengingkari ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan membunuh para nabi tanpa hak alasan yang benar. Yang demikian itu karena mereka durhaka dan melampaui batas.